Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Ketua kelas masih di luar ini Pak Ali, coba Wakil Ketua kelas Nur Hafifah pimpin doa nak. Iya, Pak. Pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Udah, Pak. Baik, terima kasih ya. Nah, sekarang Ya, Pak. sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu Ya, ya. Pak. Ali mana? Belum datang, Pak. Oh, belum datang. Oke, Nur Hafifah, Hadir, Pak. Umi, Hadir, Pak. Titi. Hadir, Pak. Oke, berarti kita semua sudah lengkap ya, hadir semua. Ya, Pak. Nah, sekarang kita akan belajar akidah akhlak. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, coba siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang kalimat tahlil, Pak. Ya, tentang kalimat tahlil. Baik. Sebelum kita masuk pembelajaran yang minggu ini, sekarang Bapak akan kasih sebuah contoh cerita. Anak-anak akan menebak ya, menerka kira-kira perilaku apa yang digambarkan oleh orang dalam kisah tersebut. Jadi, suatu hari, nah, ketika waktu istirahat tiba, Ali kemudian ditraktir oleh teman-temannya. Nah, sikap teman-teman Ali ini berarti menunjukkan akhlak apa? Terpuji. Akhlak terpuji. Pak. Akhlak terpuji yaitu akhlak apa? Tolong. Mudah, Pak. Tolong menolong. Oh, tolong menolong. Tolong menolong. Dermawan, Nah, Pak ya. Dermawan ya. dermawan. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pekan hari ini. Nah, sekarang Bapak akan bagikan ya. Silakan kalian simak. Ini kita akan masuk ke pembelajaran tentang akhlak terpuji. Ya, akhlak terpuji. Nah, oke. Akhlak terpuji yang akan kita pelajari pada pekan hari ini, pada pekan ini adalah sudah tampak? Belum, Pak. Belum. Baik, ada 4 sambil menunggu gambarnya tampil. Jadi kita akan mempelajari 4 hal, ya. 4 hal, yaitu yang pertama tentang husnuzon, ya. Husnuzon berbaik sangka. Kemudian yang kedua itu kita akan mempelajari tentang tawadu, ya, rendah diri, rendah hati. Yang ketiga kita akan mempelajari tentang tasamuh, ya, toleransi, dan yang keempat tentang ta'awun, atau saling tolong menolong. Nah, adapun tujuan pembelajarannya diharapkan anak-anakku sekalian setelah selesai mengikuti pembelajaran ini kalian akan mengetahui apa saja
Pak Guru, gelap Pak Guru. Terputus Pak, nggak dengar lagi. Bisa mengetahui apa dampak positif dari keempat hal tersebut. Ini ada gangguan teknis. Ini kayaknya internetnya lah ngadat-ngadat. Ya, oke. Karena masih berhubung gambarnya belum dapat ditayangkan, kita masuk kepada yang pertama yaitu husnuzan, ya, atau berbaik Sangka. berbaik sangka. Nah, dalam berbaik sangka itu kita harus berbaik sangka terhadap siapa? Terhadap orang lain. terhadap orang lain. Teman-teman Ya. kita, Pak. Selain terhadap orang lain, kita harus berbaik sangka terhadap siapa? Allah Ya Ta'ala. Allah, Pak. Kepada 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 Allah. kita. Kemudian harus berbaik sangka juga kepada Alam sekitar, Pak. alam sekitar, kepada alam. Nah, itu tentang husnuzon. Kemudian yang kedua adalah tawadu. Tawadu atau rendah Hati. hati. Nah, rendah hati yang dimaksud apa? Berarti kita tidak boleh Sombong. sombong, ya. Nggak boleh angkuh. Tidak Tak boleh angkuh. ya, intan nazimah. Kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Iya Nah, Pak. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah apa tadi? Tasamuh. Tasamuh itu artinya toleransi. Nah, toleransi yang dimaksud adalah bahwa kita yang kemudian yang ketiga tadi yaitu tasamuh. Tasamuh ini berarti sikap atau perbuatan melambangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan. Nah, kita kan dalam hidup pasti punya perbedaan. Ada teman-teman yang mungkin berbeda keyakinan, berbeda agama dengan kita kan? Nah, kita harus saling toleransi. Ini contoh-contoh perilakunya, ya. Misalnya ketika ada acara atau rapat dihentikan, ada waktu sholat, memberi waktu libur bagi karyawan yang sedang berhari raya, dan contoh-contoh lain. Kemudian yang terakhir yaitu ta'awun. Ta'awun artinya saling tolong Menolong, Pak. Bantu-membantu. Saling bantu-membantu. Itu dalilnya ada ya dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Jadi tolong menolong itu dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam Berbuat dosa. ya. Kalau memberi contekan kepada teman itu termasuk tolong menolong yang apa? Tidak bagus. Tidak memberi contekan. Tolong Kalau menolong ulangan dalam memberi bentuk contekan. Pak. Hal tidak bagus. Tolong menolong dalam bentuk subhat itu, Pak. Oh, dalam Tidak bentuk boleh. subhat, ya. Jadi tidak boleh ya. Itu Ya. termasuk tolong menolong yang tidak dibolehkan. Jadi kalau nanti ulangan harian, semua harus mengerjakan sesuai kemampuan masing-masing. Jangan demi nilai yang tinggi kemudian nyontek atau minta bantuan teman. Oke. Nah, sekarang saya akan bagi anak-anak sekalian dalam 3 kelompok ya. Kalian bagi dalam 3 kelompok. Ada ini kartu-kartu, saya akan bagi kartu soal. Jadi kita akan bermain sekarang mencari jodoh ya, mencari jodoh, tapi jangan dulu
berpikir sudah mau jadi jodoh beneran ini? Belum, ya. Kita mencari jodoh. Ini Ali, Nur Hafifah, Umi dan Titik. Ini saya kasih kartu soal, ya. Kartu soal. Kemudian Nur Zakiyah, Irma, Rosmaniati dan Nazimah itu kartu jawaban. Nah, tugasnya adalah kelompok soal mencari pasangan di kelompok jawaban. Jawaban. Ya, jadi Ali cari pasangannya. Soal saya ini, kira-kira jawabannya yang mana? Cari apakah sama Irma, apakah sama Rosmaniati. Nah, itu nanti cari pasangan. Kemudian yang tersisa 2 orang, Intan dan Linda menjadi tim penilai, ya. Intan dan Linda yang akan memutuskan apa benar sudah pasangan yang bertemu ini, benar sudah tidak, ya. Oke, paham? Iya, Pak. Paham Oke, ya? Pak. Oke. Sekarang Paham, Bapak Pak. kasih waktu 5 menit untuk saling mencari pasangan, dimulai dari sekarang. Oke. Silahkan mencari Saya pasangan. Irma. Ya, Sudah selesai pasangannya. Sudah, Sudah Pak. yakin ini sudah yakin Sudah. ya? Pak. Oke, Ya. sekarang saya lihat ini pasangan yang pertama terbentuk adalah pasangan Ali dan Irma. Oke, coba Ali kartu soalnya apa Ali? Coba bisa dibacakan ke teman-teman. Ya, pasangan saya Irma, Pak. Coba baca Irma ya. Coba dengarkan. iya Ya, Pak. coba Ya, Ali baca. Ali. Ahmad adalah seorang pengusaha muslim. Dia memiliki sebuah supermarket besar di kotanya. Ahmad mempunyai ratusan karyawan. Di antara mereka ada yang beragama Kristen. Setiap hari Ahad, Ahmad mengizinkan seluruh karyawan yang beragama Kristen untuk beribadah terlebih dahulu, baru masuk kerja. Perilaku Ahmad menunjukkan akhlak Nah, Irma? Akhlak terpuji tasamu. Iya, oke. Sekarang kita dengarkan kata tim penilai, Intan dan Linda. Apakah benar jawaban mereka atau belum? Bagaimana Intan? Benar, Pak. Benar, oke. Beri tepuk tangan. Sore, Pasangannya kami benar. betul. Ya, oke. Nah, pasangan yang lain juga ternyata sudah benar ya. Ya. Berarti semua sudah paham tentang apa pengertian, dalil, dan contoh dari perbuatan husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Nah, sekarang kita akan bagi lagi kelompok untuk kelompok diskusi. Ya, jadi yang kelompok soal itu tetap satu kelompok, kemudian kelompok jawaban satu kelompok. Nah, Intan dan Linda itu masuk melebur. Jadi Intan silakan nak masuk di kelompok soal, kelompok 1 ya, jadi berubah kelompok 1. Kemudian Linda masuk di kelompok jawaban yang tadi, sekarang kelompok 2. Tugas kalian adalah, ini Bapak akan bagikan LKPD, silahkan kalian diskusikan tentang bagaimana dampak perilaku atau dampak akhlak terpuji tadi, husnuzan, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Jadi apa dampak positif yang bisa didapat ketika kita berperilaku itu? Ya. Tampilkan di slide, Pak. Itu slide-nya. Berarti LKPD-nya, Pak ya? Ya. LKPD-nya LKPD-nya sudah ada di tangan kalian semua. Ya. Silakan. Iya, Jadi udah ada hanya nih, Pak. satu soal itu saja ya. Apa dampak positif dari berlaku husnuzan, tawadu, tasamu, dan ta'awun? Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 diskusi dalam waktu 15 menit mulai dari sekarang. Oke, sudah selesai ya? Ya, Pak. Oke, sekarang perwakilan dari kelompok 1. Siapa yang akan membacakan hasil diskusinya? saya, Pak. Oke, Umi perwakilan. Silakan Umi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan kelompok soal. Jadi setelah kami berdiskusi tentang bagaimana dampak positif dari sikap husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun,
Kesimpulannya satu, dampak positif husnuzon yaitu hati kita akan selalu tentram karena berbaik sangka pada orang lain. Dampak positif tawadu yaitu kita akan dihargai dan dihormati orang lain karena tidak berlaku sombong pada mereka. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Pada kelompok 1, ya. Oke. Sekarang giliran kelompok 2. Oke, sudah selesai kelompok 2. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah paham tentang apa yang didiskusikan tadi? Sudah, Pak. Oke, baik, bagus. Nah, sekarang kita akan ambil kesimpulan. Ada yang bisa mengambil kesimpulan tentang mengapa kita harus berakhlak terpuji, khususnya husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun? Silakan Ali. Ali bisa menyimpulkan, Ali kira-kira kesimpulan apa yang Ali dapat? Ya, karena Ali hilang, coba Nur Hafifah. Nur Hafifah coba. Iya, Pak. Jangan takut salah ya, kita sama-sama Iya, Pak. belajar, jadi jangan takut salah. Ya, oke, Di silakan. sifat ta'awunnya kita bisa meringankan beban hidup orang lain. Habis itu Ya. kita harus menutupi aib orang lain serta Oke. memberi bantuan kepada orang lain juga. Ya, terima Itu aja, kasih Pak, Nur dulu. Hafifah. Sama-sama, Intan bisa Pak. menambahkan kesimpulan, Intan? Intan mungkin ada kesimpulan yang lain juga. Saling tolong menolong, Pak, dalam Ya. kebaikan. Saling menolong dalam kebaikan. Saling bantu-membantu, Pak. Saling bantu-membantu. Oke, itu tadi kesimpulan dari anak-anakku sekalian sudah benar. Intinya adalah perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, ya. Jadi Ya, kalau Pak. kita kalau kita ingin orang berbaik sangka pada kita, maka kita harus baik sangka pada orang. Kalau kita ingin orang tidak sombong pada kita, kita juga tidak boleh sombong sama Orang orang lain, lain. Pak. Jadi kembalikan kepada diri kita agar kita diperlakukan dengan baik, dengan akhlak terpuji, kita juga harus menerapkan akhlak terpuji. Oke, sampai di sini paham? Paham, Pak. Pak. Oke, bagus. Nah, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sudah bisa ada yang nilai yang diambil? Ada kira-kira yang anak-anakku dapat manfaatnya? Banyak, Pak. Ya, Pak. Banyak ya, alhamdulillah. Jadi kita sudah lebih paham bahwa kita harus senantiasa berlaku baik atau akhlak terpuji. Nah, sekarang untuk minggu depan kita akan belajar tentang akhlak tercela ya, menjauhi akhlak tercela. Itu pembelajaran kita minggu depan. Untuk tugas, karena saya sayang kalian, jadi tidak perlu ada tugas ya. Karena ada banyak tugas, Pak. Pelajaran lain saja yang ada Banyak tugasnya. tugasnya, Pak. Pelajaran Bapak tidak ada tugas. Kan udah banyak tugas. Oke, Ya, Pak. karena ini sudah jam terakhir, maka setelah ini kita akan pulang. Pak, silakan dipimpin doa Ketua Kelas Ali. Doa pulang, silakan pimpin, Nak. Belum masuk, Pak Ali. Udah keluar, Oh, Pak. Ali ini selalu menghilang. Oke, baiklah, kita tutup saja bersama-sama Oh, dengan gitu, Pak. mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan Ibu Ros. Kak Ros kita, Kak Ros. Iya, terus nggak lihat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi kalau menurut saya Bu, di persepsinya kegiatan awalnya sudah bagus Pak Noldi. Cuman ada masalah di kegiatan intinya tadi kesalahan teknis Bu ya. Jadi kayaknya Pak Noldi udah agak buyar sedikit ya. Selain dari kesalahan teknis ini juga karena waktunya mungkin Bu ya. Waktunya udah terlalu siang. Jadi di kegiatan intinya agak ini sedikit Bu. Kemudian di penutupnya sudah oke kalau menurut saya Bu. Agak ininya maksudnya apa, Bu? Supaya lebih jelas. Agak gimana ya? Ya udah kurang tepat lah gitu Bu ya. Dari tadi slide-nya nggak bisa dibuka gitu kan Pak Noldi. Instruksinya di sana kan tentang LKPD di slide-nya masih ini gitu Bu. Mungkin karena kesalahan teknis tadi Bu yang nggak bisa dibuka.
Nah, itu aja Bu. Di penutupnya kalau menurut saya udah oke Bu. Jadi tinggal di intinya aja sedikit lagi Bu. Nggak mungkin Bu seorang Pak Nodi nggak bisa IT ini karena kesalahan teknis saja Bu. Kami tahu Pak Nodi itu pandai, orang pandai Bu. Jadi karena waktunya mungkin juga Bu ya, karena udah siang, saya juga udah agak lemes sedikit. Nah itu aja Bu dari saya. Keseluruhannya ya itu aja Bu. Oke, terima kasih Bu Ros. Lanjut Bu Eli. Terima kasih Bu Dona, Bapak Ibu semuanya. Pak Nodi sudah tampil. Memang ini saya tadi mintanya kalau bisa slide-nya, kan dari pertama Pak Nodi tadi nggak lihatkan slide-nya. Karena yang keluar itu adalah kayaknya ini dari laptop semuanya gitu. Jadi kalau bisa minta diulang lagi melihatkan slide-nya gitu. Kalau seandainya dari yang slide tampil saja, komentar saya hanya sedikit saja. Mungkin begini, karena kita nggak lihat slide-nya dari awal begitu kan. Jadi dari awal kita tidak lihat slide-nya karena tidak muncul gitu. Sehingga dalam penyampaiannya pun sedikit terbata-bata. Yang saya inginkan dari penyampaian Pak Noldi itu adalah harus jelas bagi anak menyampaikannya. Pertama itu dalam akhlak tercela itu pengertian akhlak tercela apa? Lalu kan tadi udah jawab apa itu akhlak tercela. Pak Noldi langsung nanya, "Iya apa akhlak tercelanya?" Bahkan anak-anaknya menjawab, ada yang jawab akhlak mahmudah Pak, ada yang jawab pemaaf. Nah jadi hendaknya digiring anak ini tadinya maksud dari pertanyaan itu apa biar jelas. Tadi kan banyak pertanyaan tuh akhlak tercela. Jadi seolah-olah tadinya pertanyaan itu timbulnya setelah Pak Noldi menekan gitu seharusnya. Karena ada yang nyebut, yuk akhlak tercela apa? Sehingga muridnya ada yang nyebut mahmudah, ada yang nyebutkan akhlak yang baik. Gitu. Itu di waktu pembukaan tadi. Saya rasa waktu pembukaan itu karena tidak ada slide-nya. Gitu. Lalu Bu Dona kayaknya udah bikin juga tadi di bawah dalam chat itu Pak Noldi lihatkan slide-nya kan gitu, diulang lagi slide-nya. Tapi tidak. Setelah disampaikan seperti itu, harusnya peserta didik yang kita disampaikan pembelajaran apa? Tujuan pembelajaran kita apa gitu. Tujuan dari pembelajaran akhlak terpuji hari ini apa? Berarti anak mengenal arti husnuzon, arti tawadu, arti tasamuh dan arti ta'awun. Itu harus tahu mereka artinya. Lalu yang kedua bacaannya. Lalu bagaimana membawakannya ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya husnuzon itu contohnya berprasangka baik. Apa? Ngelek lagi nih. Pada dalilnya. Jadi pengertiannya bagaimana kita membawakan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dalil kita rasa dalam dalam tujuan pembelajaran rasanya kalau di MA ya, kalau di MIN itu kalau dalil itu kayaknya bukan tidak diperlu tapi tidak termasuk dia ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, itu jadi entah bagaimana saya mulai karena slide-nya ini separuh udah ditampilkan. Tidak ditampilkan, yang tampil itu kan baru dekat-dekat ke penutupnya. Nah, jadi dalam penugasan ini juga tadi penugasan sudah memang dalam kelompoknya sudah nampak, pembagian kelompoknya sudah, cuman ketika ini intinya tadi yang kurang nampak gitu, dibilang kurang terstruktur lah gitu. Atau memang saya yang tidak melihat slide Pak Noldi tentang itu. Jadi saya harapkan ini untuk anak kita benar dia tahu apa pengertiannya, lalu bagaimana dia membawakan ke dalam kehidupannya sehari-hari. Silakan Bu, makasih. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Ros, Bu Eli. Pak Noldi, saya mungkin punya asumsi yang sama juga ya, karena mungkin udah siang dan juga treble kita di dalam ini masuk dan sebagainya macamnya membuat dia kurang terstruktur. Mungkin persiapannya ini jauh lebih baik karena saya melihat tugas-tugas yang Bapak buat ini konsisten ya, perubahannya revisinya konsisten, ini menunjukkan bahwa keseriusannya. Nah, kalau saya boleh saya share screen ini. Share screen sebentar, yang saya share screen itu RPP Pak Noldi. Nah, ini ya. Nah, kemarin itu ini terlihat Pak Noldi itu kalau dilihat dari
tujuan pembelajarannya ini ya melalui mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian, kan itu ya. Tadi apakah memang ingin menampilkan video itu atau karena menghemat waktu tidak ditampilkan, Pak Noldi? Videonya, makanya saya tadi cari-cari videonya itu entah ke sisi mana, padahal sudah saya siapkan. Oh, berarti ini tergantung hoki lagi ya. Nggak hoki hari ini ternyata. Nah, jadi ini. Nah, kalau dilihat dari urutan yang ada di sini, nampak apa kegiatan yang akan Pak Noldi lakukan untuk mencapai tujuannya, gitu ya. Nah, jadi ini tadi tidak terlihat, mungkin karena persoalan itu. Nah, jadi di awal tadi sudah doa, sudah mengabsen siswa, sudah memperhatikan, sudah membuat menarik perhatian siswa, ya. Nah, penyampaian tujuan pembelajaran dan juga yang terpenting itu di awal itu ini rata-rata hampir tidak disampaikan oleh semua yang tampil gambaran kegiatan kita. Nah, biasanya di kegiatan pendahuluan itu kan setelah disampaikan tujuan nanti akan digambarkan apa kegiatannya. Anak ibu nanti, anak bapak nanti akan nonton video, akan bermain kartu. Nah, lalu kita akan berdiskusi. Pokoknya pelajaran hari ini menarik deh. Langkah-langkah. Nah, iya, artinya itu memberikan gambaran bahwa ini akan dilakukan oleh siswa dan bisa memotivasi siswa untuk lebih perhatian lagi untuk belajar. Nah, di dalam ini berarti kalau dilihat tadi karena tidak ditampilkan soal yang make and match-nya, jadi kita juga masih bingung apakah semua soal yang ada itu mengacu ke IPK atau tidak. Nah, nanti tolong dicek aja ya apakah sesuai dengan IPK atau tujuan ini enggak pertanyaan yang ada. Karena lewat menggunakan model make and match ini artinya kan siswa memahami atau mencapai ke IPK-nya itu gitu. Nah, begitu juga untuk kegiatan kelompok. Nah, demonstrasi. Nah, ini apakah sampai ini enggak kayaknya kalau demonstrasi atau bisa juga mungkin anak-anak Bapak kemarin kan sudah Bapak beri kelompok ya untuk mendemonstrasikan contoh perilaku husnuzon. Coba tampil satu orang. Nah, bermain perannya sehingga nah silakan tampil misalkan Bu Umi. Nah, Bu Umi bicara sebentar lalu terima kasih Umi dan kawan-kawan. Nah, tampilannya sangat bagus, sangat menjiwai dan sebagainya macam. Artinya ada beberapa hal yang pre-memori, namun semua yang direncanakan untuk mencapai tujuan itu tercapai. Nah, ini mungkin lebih diatur lagi. Nah, karena ini sudah saya lihat ini. Nah, ketika Bapak bertanya seperti tadi itu termasuk akhlak apa? Itu kan tergolong fakta itu. Nah, husnuzon itu apa bahasa kitanya? Ini sebut dengan biasanya kita sebut apa? Nah sering kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi sudah itu diperkenalkan boleh ini kegiatan ini di awal kegiatan pendahuluan. Nah, jadi kita akan mempelajari terkait dengan husnuzon ini. Anak-anak Bapak nanti akan memahami pengertian, dalil, dan bisa menyebutkan contoh. Yang terpenting adalah anak-anak Bapak tahu apa dampak positif yang akan anak-anak Bapak rasakan ketika bersikap membiasakan akhlak terpuji ini gitu. Nah, lalu kalau dilihat kan nampak ini bahwa Pak Noldi sudah mengarah antara materi dengan kegiatan pembelajarannya sudah melatih berpikir siswa. Nah, namun karena kesalahan teknis menurut saya tadi jadi kurang tertata dengan baik gitu. Karena mungkin agak panik saja ketika Pak tampilkan Pak, gitu tadi nampak itu ya, mana slide-nya gitu. Nah, enggak apa-apa. Ini kan gladi resik ya. Nah, pentas Bapak Ibu sebenarnya di PPL nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi tenang aja. Tenang aja. Sekarang itu yang dikedepankan itu adalah kegiatan saya tampil apa enggak, dimunculkan enggak. Udah capek-capek kita rancang kegiatan yang sebagus ini, sayang enggak tampil. Lalu cek lagi, apakah
saya sudah mengaktifkan siswa berpikir tidak melalui pertanyaan. Kalau pertanyaannya masih membingungkan, beri pertanyaan penuntun. Nah, seperti yang dikatakan Bu Eli. Apakah untuk mengaktifkan itu sudah membawa hal-hal yang bersifat kontekstual enggak? Sehingga nalar anak berkembang. Karena apa yang kita pelajari ini kan tidak murni baru ya. Tidak murni baru. Kan memang sudah ada di keseharian anak gitu. Anak sudah mengenal ini dan kita manfaatkan pengetahuan yang sudah dimiliki anak untuk membangun konsep baru sehingga mereka bisa menentukan sikap ke depannya bagaimana. Nah, begitu juga untuk kegiatan kegiatan penutup juga pastikan bahwa Bapak meminta anak-anak untuk menyimpulkan, Bapak bisa melakukan evaluasi. Bapak tampilkan di slide itu. Ini silakan soal pertama, silakan Bu kerjakan. Hitungan 1, 2, Bapak beralih ke soal yang kedua, pencet PPT-nya ke kedua. Nah, silakan dikumpul anak-anak. Wah, luar biasa. Ternyata anak-anak Bapak ini dari sekian orang ini bisa menyelesaikan 8 sampai 10 soal yang benar. Artinya anak-anak Bapak sekarang sudah bisa. Kedepannya bagaimana? Nah, Bapak lihat perubahan tingkah laku anak-anak Bapak semua sehingga anak-anak Bapak terlihat adalah anak-anak yang memiliki akhlak yang terpuji. Bagaimana anak-anak setuju untuk menjadi orang yang memiliki akhlak terpuji? Nah, gitu. Jadi ada seperti meng-up, oh ya, saya harus begini. Nah, itu kan apa itu ya akan memberikan hasil yang berbeda, yang lebih bermakna. Nah, sengaja saya lebih panjangkan karena ini untuk semuanya, bukan untuk Pak Noldi. Mudah-mudahan besok bisa Bapak Ibu yang tampil besok, ini sebetulnya bonus. Ya, bonus. Apa yang sudah diberi masukan itu kalau bisa dimunculkan, artinya kan semakin bagus, semakin bagus. Nah, mungkin gitu ya Pak Noldi, Bapak Ibu yang lain, Bu Umi, Bu Eli. Ya, Nah, Bu. Oke, ini Bu, saya boleh Bu, butuh bimbingannya sedikit Bu.